Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana dong ajaran-ajaran selama ini yang anti banget dengan Bunda Maria itu? Dari mana dong yang selama ini yang anti banget dengan purgatorium itu? Kok pendahulu-pendahulu ini yang memulai pembuatan kelompok ini kok malah tidak menolak sama sekali? Nah, coba perhatikan. Dia mengatakan apa di tesis yang keberapa ini? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah membacanya ya. Oke, tesis keberapa ini? 26. Coba perhatikan Bapak Ibu. Paus bertindak dengan benar dengan memberikan pengampunan dosa kepada jiwa-jiwa, ya, bukan dengan kekuasaan kunci-kunci yang tak ada gunanya dalam hal ini, melainkan dengan doa syafaat. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, disinilah kita lihat bahwa Martin Luther itu mengkritisi pengkhotbah yang salah. Nih. Nah, ini mengkritisi ucapan Johann Tetzel. Ya, mengkritisi ucapan Johann Tetzel yang kemungkinan bisa disalahpahami orang. Tidak ada yang jual surat, saudara-saudaraku. Tidak ada kata surat di dalam tesisnya Martin Luther. Tidak ada. Yang dikritisi di situ orang yang berkata bahwa jiwa seseorang terlepas dari api penyucian segera setelah uang dimasukkan ke dalam peti yang menimbulkan bunyi gemerincing, berkhotbah dengan gila. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud Martin Luther? Yang dimaksud adalah Johann Tetzel. Johann Tetzel itu juga pernah mengucapkan pantun. Pantun mirip seperti omongan yang di tesis ini. Ini nomor 27 ya. Coba kita lihat ya nomor 27 atau bukan. Jadi yang dikritisi siapa? Pada awalnya bukan Paus, Bapak Ibu. Setelah intervensi penguasa Jerman, maka yang disinggung adalah Paus. Makanya hanya terjadi ini di daerah Jerman, bukan di seluruh dunia terjadi kesalahpahaman ini. Orang-orang yang ada di Indonesia seolah-olah terjadinya ini adalah di seluruh dunia. Di seluruh gereja Katolik. Padahal tidak. Yang disinggung di situ orang yang berkhotbah dan khotbahnya atau pantun yang disampaikan itu kemungkinan bisa disalahpahami oleh banyak umat. Termasuk Martin Luther salah paham di situ. Di situ tidak ada penolakan terhadap purgatorium. Yang ditolak pengkhotbah yang menyampaikan pantun yang bisa disalahartikan banyak orang. Yang terjadi kemudian adalah seperti di masa sekarang, digoreng. Digoreng sedemikian rupa sehingga penguasa Jerman ikut campur dalam masalah yang dikritisi oleh Luther. Sehingga terjadi yang terjadi yaitu perpecahan itu. Ya, jadi kalau kita mau lurus mempelajari sejarah, kita akan tahu Bapak Ibu. Tidak ada penolakan terhadap api penyucian, tidak ada penolakan terhadap Bunda Maria di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini 27 ya. Sekarang kita lihat 28, 29. Oke. Nah, masih menyinggung tentang Tetzel yang membuat pantun. Sudah tentu ketika uang yang dimasukkan dalam peti menimbulkan bunyi gemerincing, ketamakan dan keuntungan mungkin meningkat. Tetapi doa syafaat gereja tergantung pada kehendak Allah semata-mata. Siapa yang dikritisi di sini? Masih Johann Tetzel. Dikritisi kalimat yang keluar dari mulut Johann Tetzel. Jadi tidak ada yang jual-jual surat itu. Itu cerita dari mana? Cerita dari Hong Kong. Mengerikan sekali. Orang dibohongi dengan cerita ada surat. Ya. Oke. Yang selanjutnya.
Siapa tahu apakah semua jiwa di api penyucian ingin dibebaskan darinya atau tidak, sesuai dengan cerita yang dikisahkan tentang Santo Severinus dan Pascal. Perhatikan Bapak Ibu, Martin Luther tidak mengkritisi dogma purgatoriumnya, tidak mengkritisi itu. Yang dikritisi orang yang menyampaikan informasi yang salah. Termasuk penerjemah Indonesia yang mengatakan indulgens itu adalah surat. Ini sekelas PGI loh yang menerjemahkan loh. Tapi mengatakan indulgens itu surat. Saya yakin pasti ada pendeta yang ahli bahasa Latin. Dan dia tahu bahwa indulgens itu bukan surat. Aduh, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengerikan ya. Oke. Dikatakan juga di situ, ya. Kita lihat, adakah penolakan tentang purgatorium? Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Mana penolakan terhadap purgatorium? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ya, ini banyak kalau kita baca semua. Bapak Ibu, soal pembahasan ini semua nanti sudah ada di channel ini. Silakan Anda ketik tesis Martin Luther, nanti muncul semua, ada beberapa seri sudah dibahas. Oke, sekarang kita sampai di 35. 33, 34, 35. Oke, mari kita lihat apakah ada penolakan terhadap purgatorium. Coba Anda baca pelan-pelan di bagian atas itu Bapak Ibu. Dia mengakui bahwa ada kuasa pengampunan dari Paus. Kita harus secara khusus berhati-hati terhadap orang yang berkata bahwa surat pengampunan dosa dari Paus ini merupakan karunia Allah yang tak ternilai harganya, yang menyebabkan seseorang diperdamaikan dengan Allah. Dia mengakui. Ya. Lalu dia memperingatkan orang. Ya. Dia memperingatkan orang supaya hati-hati terhadap pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Ya. Oke, ini tulisannya kecil karena memang saya ambil langsung dari websitenya PGI supaya saya tidak dibilang mengarang-arang Bapak Ibu. Ini saya buktikan saja kepada mereka. Oke, hurufnya kekecilan ya. Oke, tinggal agak di zoom aja ininya tuh, layarnya bisa. Sebentar, saya tes ya. Di sini juga saya buka nih di HP. Oh, kalau saya sih kelihatan. Kalau saya kelihatan sih. Kalau pakai HP. Oke. Kelihatan sih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, ya. Nah, kita melihat lagi, apakah ada yang menyinggung tentang penolakan terhadap purgatorium? Tidak ada. Tidak ada, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Soal pembahasan satu-satu silakan cari di channel ini sudah ada. Tidak ada juga ya yang membahas tentang penolakan terhadap purgatorium. Di sini kita temukan lagi ketidakjujuran. Ada kata surat di situ Bapak Ibu. Ada kata surat. Sekarang kita lihat bahasa Latinnya dan bahasa Inggrisnya. Ada nggak kata surat? Bahkan diinterpretasi pun tidak ada surat di sini. Yang Anda adalah indulgens. Indulgens itu bukan surat. Wahai penerjemah PGI, ahli bahasa Latin, indulgens itu bukan surat. Bertobat Anda dari membuat karangan bebas. Oke? Kita lihat bahasa Inggris, terjemahan dari bahasa Latin. Ada nggak surat di situ? Nggak ada kata surat. Ya. Yang ada indulgens. Ya. Indulgens, letters. Apakah itu adalah surat? Di bahasa Latinnya nggak ada kata letters. Siapa yang nambah letters di situ? Di bahasa Latinnya tidak ada mengenai surat. Mana itu? Itu dari mana?
letters itu dari mana? Yang ada tadi kan kesalahpahaman pantunnya Tetzel, itu yang benar. Pantunnya Tetzel yang dikritisi, bukan surat. Makanya saya kasihan dengan orang yang percaya dengan omongan-omongan yang mengatakan ada jual surat. Coba lihat lagi. Kita lihat lagi 3 ya. Di mana di situ kata surat lagi dipakai terjemahan Indonesia. Tapi di terjemahan lain kata yang dipakai indulgence. Dan indulgence itu bukan surat. Ya, indulgence itu bukan surat. Sekali lagi saya tegaskan, di sini ada ketidakjujuran dalam menerjemahkan. Ada distorsi. Ya, ada suatu penambahan. Mari kita lihat, adakah penolakan terhadap purgatorium di situ atau terhadap Bunda Maria di sini? Ternyata juga tidak ada. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Ya, ini jawaban untuk orang yang mempermasalahkan tentang Bunda Maria. Kita lihat lagi, apakah ada? Ternyata tidak ada. Justru di situ Martin Luther masih mengkritisi orang yang salah mengkhotbahkan. Makanya dia katakan, pengampunan dosa apostolik harus dinyatakan dengan penuh hati-hati. Jika tidak, orang-orang secara salah akan menduga hal itu diletakkan pada perbuatan baik kasih lainnya. Coba perhatikan. Bukan menolak. Justru karena dia mengkritisi pernyataan Tetzel, dia menyampaikan argumentasi, memberikan pelurusan. Meskipun dia sendiri dalam hal ini ada sedikit salahnya juga. Karena ketika dia dikonfirmasi dipanggil untuk mendamaikan, menyelesaikan persoalan tentang pantun dari Tetzel itu, dia tidak datang. Maka masuklah kepentingan politik tadi.